Shalom jemaat Gia Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Adalah sukacita tersendiri ketika melihat Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat kasih Tuhan tetap bersukacita untuk mau datang kembali ke hadirat Tuhan di minggu yang kudus ini. Sekalipun kita masih tetap ibadah online, tetapi kita tetap terus berdoa supaya setiap kita merasakan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga ibadah saat ini menjadi ibadah yang sangat spesial bagi kita semua. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, karena kita akan memulai ibadah saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita di sepanjang ibadah saat ini. Amin. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Betapa kami sungguh bersyukur punya Allah yang senantiasa setia, menyertai, membimbing, memberkati kami. Sekalipun di luar sana ada wabah yang begitu dahsyatnya Tuhan. Perlindungan Tuhan sungguh nyata memberkati kami semua. Terlebih di minggu yang kudus ini, kembali Tuhan hantarkan kami untuk mau beribadah. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Doa kami, biarlah sukacita itu terus Engkau tanamkan, sehingga sekalipun kami masih ibadah di dalam ibadah online ini Tuhan, semua umat Tuhan tetap bersukacita, dan itu tidak menghambat sedikit pun untuk semua umat boleh merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu, dan lawatan-Mu yang sungguh luar biasa. Mari Tuhan hantar kami terus supaya ibadah kami ini tidak terjebak dalam rutinitas dan keritualan, tetapi kami sungguh yakin dan percaya kami menyembah Allah yang hidup, sehingga setiap kami boleh merasakan akan hadirat-Mu itu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin dan menyertai seluruh rangkaian liturgi di ibadah Minggu Kudus ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga Tuhan pakai semua liturgi ini sebagai alat perjumpaan dengan Engkau. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau kuduskan kami Tuhan, sehingga dosa kami boleh diampuni kembali oleh anugerah-Mu, dan kami boleh dilayakan untuk menyembah Allah yang Maha Kudus itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua rangkaian ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Marilah sama-sama kita mengucap syukur, mengangkat kedua tangan kita, dan kita katakan, kemuliaan
Mari sama-sama kita Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang merambut dan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Jika di antara kita saat ini ada yang mengalami kekecewaan atau kehilangan jalan keluar, malah kita boleh terus menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari nanti kita bisa melihat tuaian kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kasih-Nya begitu besar buat setiap kehidupan kita, bahkan lebih tinggi dari langit biru dan lebih dalam dari lautan. Marilah kita boleh menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang
Berkat-Mu Tuhan atas hidupku, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji di mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji di mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur dalam minggu Prapaskah keempat ini, saya boleh diberikan kesempatan untuk berbagi satu perenungan firman dengan tema hidup untuk berbuah. Saya perhatikan salah satu kegiatan semasa pandemi yang cukup banyak diminati adalah belajar menanam ya, saudari. Menanam sayur mayur di pekarangan atau teras rumah, ataupun menanam ya buah-buahan ya, baik itu dengan sistem hidroponik ataupun sistem lainnya. Nah, saya juga sempat coba-coba, saudari. Tapi saya gagal. Nah, saya sempat melihat caranya di YouTube, tanya tetangga yang kelihatannya apik gitu ya, menanam dan berhasil. Tapi setelah mencoba sendiri, tapi ya ternyata nggak semudah itu, saudari. Nah, dari secuil pengalaman itu, saya menyadari beberapa hal. Paling tidak ada 2-3 hal lah. Yang pertama, menanam pohon apapun itu sampai bisa menghasilkan sayuran atau buah bukanlah hal gampangan. Seseorang perlu telaten dalam mengurus pohon tersebut. Perlu bekerja keras, bukan cuma ngeliatin pohon, tetapi siremin, bersihin rantingnya, potong daun yang layu, beri pupuk, dan sebagainya. Bahkan kualitas air di mana kita hidup itu mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman itu. Nah, bagi kita masyarakat perkotaan, mungkin kita nggak terlalu menghayati apa arti berbuah, ya, karena kita seringkali terima jadi buah yang tinggal kita beli. Dan tidak semua dari kita bisa betul-betul menyaksikan proses
menanam dari awal sampai dengan berbuah. Nah, hal lain lagi yang saya temukan dalam proses belajar menanam adalah adanya rasa senang yang luar biasa ketika melihat pohon itu tumbuh. Ya, waktu ngelihat pohon itu tumbuh, kemudian ada keluar kuncup bunga, lalu bunganya mekar dan akhirnya jadi cabai misalkan, atau terong, atau jeruk dan sebagainya. Itu ada perasaan senang, saudara yang terkasih. Nah, kemudian dari perasaan itu saya mencoba membayangkan perasaan Tuhan Allah ketika melihat umatnya tidak menghasilkan buah. Saya kira bukan hanya tidak ada perasaan senang, yang ada justru adalah perasaan kesal, sedih, bahkan marah. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, dari secuil pengalaman itu saya dibawa untuk menyelami perkataan Allah di dalam Alkitab kita ketika umatnya tidak berbuah atau ketika berbuah. Nah, tentu cukup banyak perkataan kitab suci mengenai berbuah. Ya, salah satunya misalkan Yohanes 15 mengenai pokok anggur. Namun hari ini perenungan akan kita fokuskan pada surat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka kitab suci Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Sebelum saya bacakan, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang begitu sabar di dalam memberikan pengajaran dan memberikan petunjuk bagi kami untuk hidup di dunia ini saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami juga memohon kiranya Engkau mau memperlihatkan kepada kami petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu sehingga kami boleh memegangnya sampai saat terakhir. Dan kiranya Engkau yang boleh memampukan kami untuk mengerti sehingga kami bisa memelihara Taurat-Mu dengan segenap hati. Dan ajarkanlah kami, tuntunlah kami untuk hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab kami menyukainya. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu, bukan kepada urusan untung rugi, apa yang menguntungkan kami, apa yang merugikan kami. Tapi ajarkanlah kami untuk mengikuti, untuk menaati, seperti teladan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kiranya ya Roh Kudus, Engkau yang mencerahkan kami bukan hanya untuk mengerti, tetapi untuk melakukan apa yang diajarkan di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh perenungan ini, kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, saudara yang terkasih, saya akan bacakan surat Filipi pasal 1, ayat 12 sampai 26, demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud dengan tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan, saudari. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan pengajaran ini ketika ia di penjara. Tadi kita lihat di Filipi 1 ayat 13-14, ia mengungkapkan situasinya dengan eksplisit. Nah, situasi pemenjaraan Paulus tidak menjadikannya menjadi tumpul, tidak jadi tumpul. Dan Paulus bukannya jadi tidak produktif dalam menyaksikan Injil. Situasi Paulus tersebut menunjukkan bahwa amanat agung Tuhan Yesus tetap dapat beroperasi dalam segala keadaan. Kita ingat ya, di Matius 28 Tuhan Yesus berseru, kemanapun kamu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku melalui pengajaran dan pembaptisan. Dan Tuhan berjanji akan menyertai sampai pada kesudahan. Nah, itu yang terjadi atas Rasul Paulus. Dalam kondisi di penjara sekalipun, ia tetap berkarya demi Injil. Jadi Paulus menggarisbawahi arti hidup berbuah adalah kehidupan yang menyaksikan Injil. Ini yang pertama, saudara yang terkasih. Nah, kalau kondisi pemenjaraannya membuahkan kesaksian sehingga orang banyak dibawa mendekat kepada Yesus Kristus dan percaya, maka ia tidak mempermasalahkan situasi dia di penjara. Malah ia dipenuhi syukur, dia tetap dipenuhi dengan sukacita. Nah, saudari, melalui kesaksian Paulus ini kita bisa merefleksikan kondisi sekarang, ya, pandemi yang belum selesai. Ada sebagian orang yang menganggap situasi pandemi ini seperti kita di penjara, ya, karena banyak dari kita tidak leluasa melakukan banyak hal. Ya, sekarang udah mendingan, sebelum-sebelumnya kita nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, ketidakleluasaan yang sudah diterima sebagai belenggu dan kekang semestinya tidak membuat kita tidak bisa menyaksikan Injil. Nah, tentu saya menduga ada dari antara kita orang-orang Kristen yang menjadikan situasi ini sebagai excuse, sebagai alasan untuk tidak menyaksikan Injil. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan demikian, saudara yang terkasih. Dalam berbagai kesempatan, baik itu pembinaan, khotbah, dan sebagainya, dan saat ini saya mau memakai kesempatan ini untuk sekali lagi mengajak saudara-saudari, mengajak kita semua umat Kristen untuk tetap menyaksikan Injil. Nah, saya juga memperhatikan banyak dari kita gereja sudah sangat bergantung pada jaringan internet. Ya, semua gereja sudah sangat-sangat fasih mungkin ya, di dalam melakukan live streaming atau rekaman atau meletakkan kebaktian di dalam kanal YouTube dan sebagainya. Tetapi di dalam segala kebergantungan ini, ada hal yang kita perlu waspada. Karena ketika listrik dan internet putus seperti ketika banjir beberapa waktu yang lalu, maka saya khawatir banyak gereja tidak bisa melangsungkan ibadah. Dan pada saat yang sama, para kepala keluarga juga tidak bisa atau tidak mampu memimpin secara rohani, memimpin sebuah ibadah dan juga kehidupan kerohanian keluarga. Oleh karena itu saya mengajak para kepala keluarga untuk tidak lengah, untuk terus sadar akan peran sebagai imam dalam keluarga. Artinya, kehidupan menyaksikan Injil tetap bisa terjadi meski kita agak terkekang dengan situasi pandemi. Saudara-saudara, para bapak, para pria, mari belajar melakukan tanggung jawab kepemimpinan rohani dalam keluarga. Sebab hidup berbuah dapat diwujudkan dengan hidup yang menyaksikan Injil di tengah keluarga. Nah, saudara-saudari, ketika kita bicara dan merenungkan menyaksikan Injil, seringkali kita salah paham. Ya, menyaksikan Injil itu
disamadengankan mampu menjelaskan doktrin keselamatan dengan jargon-jargon teologi. Sebenarnya tidak seperti itu, saudara yang terkasih. Menyaksikan Injil yang paling sederhana adalah membagikan cerita iman di mana tiap anggota keluarga mengalami anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi cerita iman adalah kisah hidup dalam keseharian kita di mana kita menghayati campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, cerita iman itulah yang perlu kita temukan dan bagikan kepada anggota keluarga lainnya. Jika cerita iman akan anugerah Allah tidak pernah kita utarakan di tengah keluarga, maka kehidupan rohani keluarga tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Kalau tidak ada perubahan, maka jangan harap akan ada buah yang dihasilkan. Oleh karena itu, temukan dan bagikan cerita iman paling tidak setiap minggu setelah saudara-saudari kebaktian bersama sebagai keluarga. Luangkan waktu 15-30 menit setelah kebaktian untuk berbagi cerita iman, apa anugerah Tuhan yang dialami di dalam seminggu terakhir. Nah, saudara yang terkasih, hidup berbuah sebagai hidup menyaksikan Injil juga memiliki kaitan dengan penghayatan Paulus atas derita fisik di penjara. Bagi Paulus, memuliakan Allah itu tetap bisa terjadi walaupun secara fisik ia dibelenggu, rantai, dan dipenjarakan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 20, di situ kita mendapat sorotan mengenai prinsip ini, saudara yang terkasih. Di situ dikatakan, yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Dan yang menarik adalah tubuhku di sini dikatakan baik ketika hidup maupun ketika mati. Ya. Udah gitu baru ayat 21, ayat kunci yang sering kita sudah cukup kenal. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dengan kata lain, saudara yang terkasih, Paulus itu mencoba menegaskan bahwa ia tetap bisa memuliakan Allah dan hidupnya tetap bisa berbuah ketika ia memandang tubuh fisik dengan tepat. Meskipun tubuh fisiknya pada saat itu dipenjara. Dengan kata lain, hidup berbuah dapat diwujudkan dalam kaitan dengan keberadaan fisik kita sebagai manusia. Hidup berbuah adalah cerminan sudah terjadinya perubahan-perubahan dalam hidup seseorang, di mana perubahan tersebut bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Nah, ada seorang pemudi dilahirkan tanggal 29 Februari tahun 92. Jadi anak perempuan ini merayakan ulang tahun 4 tahun sekali. Ya, 29 Februari muncul cuma 4 tahun sekali. Nah, dia dilahirkan di Rusia, tetapi baru beberapa bulan hidup dia diserahkan oleh orang tuanya ke dalam panti yatim piatu. Mengapa, saudari? Karena ia lahir tanpa tulang kaki. Jadi dari dengkul ke bawah itu nggak numbuh tulang. Jadi dia nggak punya kaki sama sekali. Nah, setelah beberapa saat di panti, ia diadopsi oleh pasangan suami istri Kristen dari Amerika. Dia diadopsi dan dibawa ke Amerika pada saat usia 13 bulan. Jadi sejak dari balita sampai dia pemudi, dia harus melewati belasan bahkan puluhan operasi kaki. Nah, ia diberi nama Jessica Long oleh orang tua angkatnya. Yang menarik adalah, yang inspiratif adalah Jessica Long adalah seorang pemegang medali emas termuda dalam cabang olahraga renang di Paralimpik. Paralimpik itu adalah olimpiade bagi para penyandang disabilitas. Nah, dalam hidup anak ini, tentu ia diperkenalkan kepada Tuhan Yesus oleh orang tuanya. Tetapi waktu usia 15 tahun, akhirnya ia secara pribadi percaya total, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kondisi fisik yang cacat awalnya membelenggu Jessica. Ya, Jessica kayak dipenjara dengan kemarahan. Saya kira ini satu hal yang sangat masuk akal ya. Jadi dia marah pada diri sendiri karena cacat. Dia salahin diri sendiri, kenapa lahir cacat sehingga dibuang sama orang tua.
Ya, dia merasa dia dibuang dan dia merasa orang tuanya nggak mau karena dia cacat. Nah, kemarahan itu juga ditujukan kepada Tuhan tentunya. Karena dia udah dengar mengenai Tuhan dari sekolah minggu cukup banyak karena orang tuanya Kristen. Dan dia marah kepada Tuhan karena menjadikan dia tidak utuh. Nah, kemarahan itu memenjarakan batinnya sampai dia berjumpa dan percaya Yesus Kristus. Dampak imannya atas Injil membuat dia tidak lagi melihat keterbatasan fisik sebagai penjara hidup. Dia melihat kekurangan fisiknya justru sebagai sebuah determinasi kuat untuk bekerja keras dalam olahraga renang. Nah, namun yang paling menakjubkan adalah ketika ia dapat kesempatan pulang ke Rusia dan ditanya, apa mau ketemu orang tua biologisnya? Tentu Jessica mau, meskipun dia sangat takut. Nah, setelah perjalanan cukup panjang ke area Siberia, Rusia, mamanya langsung peluk dia dan minta maaf sama anak ini sambil menangis. Jessica pun ikut menangis dan akhirnya berkata, saya sudah ampuni mama. Rekonsiliasi terjadi dan kisah hidup Jessica menjadi berkat secara global, khususnya bagi anak-anak yang mengalami ketidaksempurnaan fisik. Jessica hidup berbuah ketika ia menyikapi kekurangan fisik dengan lensa iman. Nah, saudari, hidup berbuah itu bukan sesuatu yang abstrak. Bukan sekedar isu internal atau batin atau isu kerohanian yang tidak kelihatan. Tidak. Hidup berbuah adalah hidup yang bisa kelihatan dan bisa mempengaruhi orang lain, saudara-saudari. Nah, hidup berbuah ini adalah hidup yang memandang tubuh dengan lensa iman. Hidup berbuah hanya mungkin jika seorang itu menempel dengan pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanpa menempel dengan sumber pertumbuhan, maka berbuah hanyalah sebuah rekayasa atau karbitan, kalau kita orang Jakarta bilang. Nah, saya tidak tahu bagaimana Anda memandang dirimu sendiri dari sisi tubuh yang Tuhan berikan. Jika saudara membenci tubuhmu, tidak ada jalan lain untuk bisa mengubah persepsi itu selain berserah total kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Injil itu sendiri. Dari situlah perlahan-lahan perubahan persepsi akan terjadi. Nah, saudara, apa yang dikemukakan Paulus di Filipi ini dinyatakan eksplisit ketika ia mengajar jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini mengkonfirmasi bahwa hidup adalah Kristus. Prinsip ini, hidup adalah Kristus, memiliki korelasi dengan hidup yang memandang tubuh dengan lensa iman. Paulus juga menyebutkan mati adalah keuntungan. Tentu ini terkait dengan seluruh diri kita. Nah, saudara, mati adalah berhentinya seluruh kepribadian kita, tetapi mati bukan akhir dari eksistensi orang percaya. Mati adalah pintu di mana tubuh fana dihancurkan untuk dibangkitkan kembali. Dengan kata lain, mati adalah keuntungan karena tubuh ini nanti akan mengalami perubahan. Dan kita mendapatkan tubuh kebangkitan yang dijanjikan oleh Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, hidup berbuah selama kita di bumi perlu mempedulikan tubuh ini secara tepat. Nah, saudari, sekali lagi, hidup berbuah bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret dan tentu melibatkan kerja keras. Ayat 22 menegaskan di sini dikatakan, kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, saudara, jangan pernah kita naif. Ya, jangan pernah naif menganggap hidup berbuah itu adalah pekerjaan Roh Kudus tanpa melibatkan kita. Kalau ada satu cara kerja Allah yang paling konsisten, yang kita temukan dalam Alkitab adalah Allah mengundang kita bermitra dengannya untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan dan kemudian menarik banyak orang untuk juga percaya kepadanya. Jadi mencapai hidup Kristiani yang berbuah butuh 100% kerja keras dan 100% dinamika karya Roh Kudus. Oleh karena itu tidak ada jalan pintas untuk mencapai hidup berbuah. Saudara dan saya perlu belajar mengenal Allah
dan segala pengajarannya di dalam kitab suci. Jadi bukan hanya belajar ilmu-ilmu di sekolah atau universitas, tetapi belajar kitab suci. Nah, kembali ini tanggung jawab orang tua bagi anak-anaknya. Para kepala keluarga punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara membaca kitab suci. Nah, saudari di Gereja Isa Al-Masih Raja Wali patut bersyukur. Karena gembala Anda, Pendeta Agus, memiliki kualifikasi yang amat tinggi dalam ilmu Alkitab. Oleh karena itu, sediakan diri saudara mendalami kitab suci demi hidup berbuah dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan boleh menolong kita semua untuk dapat mewujudkan firman yang baru saja kita dengar. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, bersyukur. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Tuhan, tema hidup berbuah adalah sebuah gema kata-kata yang sering kami dengar. Namun Tuhan, seringkali kami menerima itu hanya sebagai sebuah pengetahuan kognitif. Tuhan, tolong kami supaya kehidupan kami sebagai orang Kristen betul-betul kehidupan yang menyaksikan Injil. Karena itulah hidup berbuah yang Kau tunjukkan di dalam Filipi. Dan Tuhan, tolong kiranya Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu boleh mentransformasi cara pikir kami, cara pandang kami terhadap tubuh fisik ini. Karena hidup berbuah ada kaitannya dengan persepsi kami melihat tubuh yang Kau berikan ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau boleh kuatkan, berikan kami tekad, berikan kami determinasi yang kuat untuk dapat bekerja keras bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga seluruh firman yang memang memiliki kekuatan untuk menguduskan perilaku dan perkataan kami boleh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh memiliki hidup yang berbuah dan kemudian memuliakan Engkau. Sehingga pada akhirnya semua itu boleh menjadi magnet yang menarik banyak orang untuk mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali sekalian yang kami kasihi. Mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat seminggu mendatang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Budi Antolim yang melayani di Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pada hari ini. Dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian. Diinformasikan bahwa budget Pasca Pentakosta, kebutuhan dana yang dibutuhkan adalah 17.500.000 dan yang telah terkumpul sebesar 5.300.000 dan masih dibutuhkan dana sebesar 12.200.000 rupiah. Jemaat dapat terus mendukung di dalam doa untuk kebutuhan yang diperlukan, ataupun jemaat dapat memberikan bantuan dana Paskah melalui nomor rekening panitia Paskah yang telah diinformasikan, dan mohon mencantumkan keterangan dana Paskah. Diberitahukan juga kepada para pria bahwa akan diadakan Zoominar PPK Raja Wali, dan ini diundang juga bukan hanya untuk kaum pria tetapi kepada seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali untuk menghadiri seminar yang diadakan melalui Zoom pada hari Sabtu 20 Maret 2021 jam 6.30 sore. Temanya menghadirkan Shalom dan pembicaranya adalah Bapak Darmada Setiadi, Fakulti National Seminar Hagai Institute. Link Zoom meeting akan diberikan dalam grup. Kiranya setiap jemaat dapat mempersiapkan waktu untuk bergabung pada tanggal tersebut. Diinformasikan juga bahwa Gali Alkitab akan diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 jam 7 malam
link Zoom meeting juga akan diberikan dalam grup jemaat. Yang belum bergabung di dalamnya juga dipersilakan untuk hadir. Mari bersama belajar dan memahami firman Tuhan dalam pertemuan antar saudara seiman. Menyambut Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palmarum yang jatuh pada hari Minggu 28 Maret 2021, jemaat dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan daun palem dalam ibadah tersebut. Kiranya dalam momen Prapaskah ini Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan kita pada keadaan diri kita yang lemah dan berdosa, serta senantiasa menolong dan mengubahkan setiap kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati melalui firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya berdoa sekalipun kita hidup dalam kekurangan, mungkin ketiadaan, tetapi kita percaya biarlah berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian sehingga kita dimampukan untuk terus memberi. Dan di dalam ibadah online ini seperti biasa Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di warta jemaat. Dan kita akan menutup ibadah kita pada saat ini, namun sebelumnya kita akan naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, sungguh memberkati kami. Kami berdoa itu terus Tuhan mampukan, tidak sekedar memberikan pencerahan bagi kami untuk mengenal kehendak Engkau lebih dalam lagi, tetapi Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Antolim dalam seluruh aktivitasnya bersama keluarga, terlebih dalam pelayanan. Kita Tuhan pakai dia lebih heran lagi, sehingga melalui pelayanannya ada banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, buat pandemi yang saat ini kami terus alami Tuhan. Kami bersyukur sudah ada vaksin yang boleh berjalan untuk boleh disuntik pada seluruh rakyat Indonesia, terlebih seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah proses penyuntikan vaksin ini dapat berjalan dengan baik, sehingga akhirnya atas kehendak-Mu pandemi COVID ini akan segera berakhir Tuhan. Oleh karena kami terus berdoa, kiranya Tuhan menyertai, memberkati, memimpin juga seluruh proses penyuntikan vaksin di sini dapat terselesaikan dengan baik Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan terkhusus di bulan pria di gereja ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah di bulan ini kaum pria terus diingatkan, bahkan semakin ditanamkan untuk boleh semakin mencintai Engkau lebih dalam lagi. Ada sebuah rasa tanggung jawab yang tinggi, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tidak hanya dalam keluarganya, terlebih dalam melayani Engkau Tuhan. Ingatkan mereka, tugas mereka sebagai imam untuk bagaimana tidak hanya mengambil keputusan yang bijak, yang tepat dalam menjalani bahtera rumah tangganya Tuhan. Tetapi biarlah keputusan yang diambil ini juga Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga apapun yang mereka putuskan dan laksanakan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami berdoa buat seluruh kaum pria, biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka jalani. Dan tidak hanya itu Tuhan Yesus, Tuhan mampukan mereka juga menjadi imam dan menjadi role model dalam keluarga. Dan akhirnya keluarga mereka Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan seluruh staf menteri yang terbawah Tuhan. Kami berdoa Engkau menyertai seluruh program yang terus mereka masih jalankan sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Segala tantangan yang ada kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan menyertai, tiada mustahil Indonesia ini boleh dipulihkan. Terlebih Tuhan, ketika Tuhan tempatkan anak-anak-Mu menduduki kursi-kursi pemerintahan. Pakai mereka untuk bekerja menjadi saluran berkat. Sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Kristus. Sungguh hadir memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Oleh karena kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat
Jemaat GEI Raja Wali Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan hidupnya, baik sakit penyakit yang mereka alami, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau masalah apapun yang mereka hadapi saat ini. Biarlah semuanya itu tidak menghambat mereka untuk undur dari Tuhan. Sebaliknya mereka senantiasa bersyukur dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami percaya melalui peristiwa itu semua Tuhan pakai sebagai sarana untuk pengharapan mereka. Dan di dalamnya ada sebuah lompatan iman dan akhirnya mereka dapat bertumbuh dan berbuah, semakin berbuah lebat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat GEI Raja Wali hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa buat persembahan di mana Tuhan sudah memberkati kami. Ajari kami terus memberi sekalipun mungkin kami hidup dalam kekurangan. Ajari kami terus memberikan yang terbaik. Karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami dengan yang terbaik. Kami percaya apa yang kami tabur tidak sia-sia, Tuhan akan memberkati kami semua dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau alaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah. Kasih dari Allah Bapa di sorga dan anugerahnya yang besar yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, penyertaan, penghiburan, pencerahan dari Roh Kudus kiranya boleh menyertai saudara sekalian untuk terus berbuah makin hari serupa dengan Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.